di sekolah. Semoga obrolan kita kali ini bisa nambah wawasan kalian, sekaligus jadi inspirasi juga ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai obrolannya ya. Oh ya ibu kan sudah lumayan lama mengajar di sini. Ibu pernah nggak sih menemukan anak yang perlakuannya tuh istimewa, berbeda dengan yang lainnya gitu, kayak anak-anak yang nakal gitu. Ya, jadi pada dasarnya ya semua anak itu yang Allah ciptakan dalam Allah menciptakan manusia itu pastinya baik. Bagaimana ketika anak itu tidak baik, berarti kan ada pengaruh-pengaruh lingkungan. Dan pastinya dengan banyaknya karakter, mulai dari anak yang pendiam, anak yang aktif, anak yang interaktif, yang pasif dan sebagainya, ibu sudah sering kali menemukan. Perlakuan tidak menyenangkan juga sering ibu dapatkan. Tapi ketika ibu mendapatkan anak-anak istimewa seperti itu, ibu anggap itu tantangan. Karena kalau kita tidak ada tantangan, maka kita tidak akan mencoba. Nah, jadi ketika menemukan anak tersebut, bagaimana caranya untuk bisa anak tersebut nggak ada anak yang nakal gitu, jadi ada anak istimewa karena ketika anak tersebut salah tingkah, berarti memang lagi cari perhatian, dan itu mungkin butuh perhatian atau butuh bimbingan dari seorang ibu. Saya mau tanya, kalau misalkan setiap ibu kan biasanya itu tuh beda-beda ya cara membimbing anak. Itu tuh cara ibu sendiri itu membimbing anak itu gimana sih Bu? Ini anak di rumah atau anak di sekolah? Anak di rumah. Anak di rumah. Oke. Jadi memang walaupun satu rahim, ibu sudah melahirkan 2 orang anak dan pastinya karakternya berbeda gitu. Satu lebih ke lebih ke sensitif, yang satunya lagi ya udah cuek aja gitu kan, nggak baper, nggak mudah baper gitu. Nah, karena memang anak ibu laki-laki, sudah seorang laki-laki itu nggak boleh cengeng. Laki-laki harus kuat, laki-laki harus bertanggung jawab, laki-laki harus bisa mengayomi, karena kedepannya seorang laki-laki akan menjadi seorang pemimpin. Maka pola ibu mengasuh anak ibu, membersamai anak ibu agak lumayan streng. Ya, misalkan dia harus hal-hal yang kecil lah gitu ya. Jadi ibu mengajarkan arti tanggung jawab. Arti tanggung jawab ketika misalkan anak ibu yang usianya 8 tahun, kalau selesai makan, piringnya harus diletakkan di wastafel tempat cuci piring. Kenapa? Karena itu pola itu dibiasakan. Ketika sudah membiasakan, maka akan terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa akan tersistem dan mereka dan hasilnya tidak terberatan gitu, karena udah kegiatan rutin yang sudah dilakukan. Kedepannya nanti, karena bagaimanapun ibu harus mempersiapkan anak ibu menjadi anak-anak yang baik. Wah, hebat banget ya seorang ibu. Wah, ternyata hebat banget ya peran seorang ibu. Ternyata tuh peran ibu tuh sangat dibutuhin buat anak-anaknya. Jadi mungkin ibu-ibu di luar sana akan termotivasi ya dengan ini. Oh ya ibu, yang kita tahu kan ibu itu kan seorang ibu rumah tangga ya, seorang ibu guru juga yang mengajar di sekolah. Gimana sih cara ibu membagi waktu antara di rumah sama sekolah, terus sama kegiatan-kegiatan ibu yang lainnya? Ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau ibu kalau di rumah, ibu kan sudah bikin schedule gitu, jam berapa, dan misalkan ibu juga, karena ibu seorang ibu rumah tangga dan seorang pekerja, otomatis ibu juga harus bisa memperhatikan gitu. Ibu bikin mengatur manajemen waktu supaya apa? Agar semuanya
terkendalikan, terkondisikan gitu. Contoh, ibu bangun dari pukul pagi banget ya, sebelum subuh ibu sudah bangun, dan karena memang rutinitasnya seperti itu maka akan terbiasa. Ibu sebagai seorang ibu, kalau kita punya begitu, kalau kita mau berharap anak kita bisa bangun pagi, maka kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua memberikan contoh, menjadi tauladan bagi seorang anaknya. Kalau misalkan kita minta anak kita bangun di pagi hari sebelum subuh misalkan, tapi ibunya sendiri tidak memberikan contoh atau tidak menjadi tauladan, itu tidak akan bisa diduplikasi oleh. Lalu bagaimana ibu menerapkan agar semuanya seimbang antara ibu sebagai ibu rumah tangga dan ibu sebagai seorang pekerja? Karena semuanya sama, beban pekerjaan itu lebih banyak menjadi ibu rumah tangga. Jadi jangan disepelekan betapa mulianya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tidak digaji tapi mengerjakan semuanya. Nah, ibu pun bertanggung jawab sebagai seorang guru, ya kan? Ketika ibu sudah diberikan amanah, yang pertama karena ibu cinta dengan anak-anak, dan ibu cinta dengan kerjaan ibu dijadikan hobi, ya, karena memang suka kayak contoh misalnya kayak kalian kalau hobi itu kan melakukannya kan juga dengan hati ya, karena hobi senang. Begitupun ibu dengan kerjaan ibu, karena ibu hobi gitu. Dan niat ibu datang ke sekolah itu ketemu dengan anak-anak seperti kalau ibu lagi sakit itu seperti obat. Jadi kayak mood boosternya ibu kalau ketemu anak-anak. Tidak disangka ya, kita sudah sampai di akhir obrolan kita hari ini. Ibu terima kasih banyak ya atas obrolan yang sangat bermanfaat, terus juga berbagi ilmu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja juga. Semoga ibu-ibu di luar sana termotivasi oleh Bumi sebagai peran ibu rumah tangga atau pekerja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga obrolan kita bisa nambah wawasan sekaligus bisa menginspirasi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.